sahabat Metunix. Kali ini kita lanjutkan lagi materi tentang relasi dan fungsi bagian yang terakhir, yaitu korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Nah, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B dan sebaliknya memasangkan setiap anggota B dengan tepat satu anggota A. Jadi kalau kita lihat dari A ke B, dia harus fungsi, dari B ke A juga dia merupakan fungsi. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Nah, himpunan A itu beranggotakan nama siswa, sedangkan himpunan B beranggotakan nomor induk sekolah. Nah, perhatikan bahwa setiap anggota A ini, setiap anak memiliki satu nomor induk. Ini dia. Dan setiap satu nomor pasti dimiliki oleh satu anak. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan lagi contoh ini. Perhatikan, apakah bagian pertama ini korespondensi? Kita lihat, kita cek dari kiri ke kanan. Apakah dia fungsi? Mana fungsi kemarin adalah semua anggotanya dipasangkan dan satu pasangan. Perhatikan di himpunan A, semua dipasangkan tetapi himpunan B punya dua pasangan. Sehingga ini bukan korespondensi. Kita lihat lagi nih. Himpunan A habis dipasangkan, satu pasangan. Tapi lihat himpunan B, ada yang tidak memiliki pasangan, bahkan ada yang dua. Berarti dia bukan korespondensi. Kita lihat yang ketiga. Himpunan A-nya habis dipasangkan dan satu pasang anggota di B. Himpunan B juga demikian. Habis dipasangkan dan punya pasangan satu di A. Berarti kesimpulannya dia adalah korespondensi. Kita lihat lagi supaya tambah paham ya, melihat dari diagram panah. Perhatikan himpunan A habis dipasangkan dan punya pasangan satu di B. Begitu juga B habis dan memiliki pasangan satu di A. Berarti dia korespondensi. Yang kedua, himpunan A-nya habis. Tetapi lihat di B, ada yang tidak memiliki pasangan dan ada bahkan yang dua. Berarti bukan korespondensi. Dan yang ketiga, himpunan A-nya habis dan punya pasangan satu, himpunan B-nya juga habis dan punya pasangan satu. Berarti dia korespondensi satu-satu. Contoh selanjutnya, kita bagaimana menentukan korespondensi dari himpunan A ke B. Kita akan buat. Nah, himpunan A-nya di sini, anggotanya ini 1, 2, 3, sedangkan Q-nya adalah AB. Lalu kita pasangkan. Nih, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Ini juga 1 ke A, tapi 2-nya ke C, 3-nya ke B. Ini 1 ke B, 2-nya ke, 3-nya ke A, 2-nya ke C. Lalu masih 1 ke B, tapi 2-nya ke A, 3-nya ke C. Sekarang pindah 1 ke C, 2-nya ke B, 3-nya ke A. 1 juga ke C, 2-nya ke A, dan 3-nya ke B. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara untuk membuat korespondensi dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang yang selanjutnya bagaimana kita melihat dari himpunan pasangan berurutan mana yang merupakan korespondensi. Kita lihat bagian yang pertama. Caranya adalah lihat himpunan yang pertama nih atau X-nya ya. Perhatikan 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang sama ya, tidak ada yang berulang ditulis. Lalu yang kedua 1, 2, 3, 4. Juga tidak ada yang berulang. Dengan demikian maka dia korespondensi satu-satu. Yang kedua, lihat lagi bagian B. 1, 2, 2. Oops. Ternyata angka 2 kita 2 kali tulis. Berarti dia punya 2 pasangan di B. Maka dia bukan korespondensi.
C, kita lihat. 2, 3, 4, 5. Dilihat dari kiri, dia adalah fungsi. Sekarang kita lihat lagi dari kanan. 3, 4, 5, 3. Ternyata angka 3 nih memiliki dua pasangan di A. Berarti dia bukan korespondensi. Yang terakhir bagian D. 2, 2, 2. Oh, dia ada 3 kali. Berarti dia bukan korespondensi. Nah, sekarang bagaimana menentukan banyak korespondensi? Yang pertama harus diingat bahwa korespondensi dapat dibuat jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Caranya adalah menghitung jumlah korespondensi tadi dengan n faktorial. Bacanya ini n faktorial, n tanda seru ya. Kita lihat apa arti n faktorial. Jadi kalau ditulis 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi bergerak menurun dia, hasilnya 24. Kalau ditulis 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720. Supaya lebih paham kita lihat contohnya. Ditentukan himpunan A ini, A, B, C. Himpunan B adalah semua anggota himpunan X di mana X lebih besar dari sama dengan 1, lebih kecil dari 4. X itu bilangan bulat. Maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Jadi kita harus buat dulu banyak anggotanya. Karena yang dia minta hanya banyak korespondensi. Jumlahnya ya. A tadi adalah A, B, C. Berarti NA-nya 3. Ini dia. 1, 2, 3. Jadi banyaknya 3. Kita tulis 3. B, ini antara 1 dan 4. Tapi ikut angka 1. Berarti kita tulis 1, 2, 3. Dan ada sebanyak 3. Jadi perhatikan bahwa NA itu sama dengan NB. Berarti bisa ditentukan korespondensinya. Sebanyak berapa? Kita buat rumusnya. Tadi rumusnya adalah n faktorial ya. Berarti ini dia. Sebanyak 3 faktorial. Maka 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Jadi banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ada sebanyak 6. Demikianlah tentang korespondensi satu-satu, sangat mudah ya.